Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fatia Jara Fahmi dengan NIM 2506459 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester 2 di kelas C di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sore kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas terkait struktur data, yang dimana ini adalah mata kuliah yang diampu oleh dosen saya, yaitu adalah Bu Erna. Nah, untuk struktur data kali ini sebelumnya ada yang namanya binary search tree, namun itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan di sini saya memfokuskan untuk struktur data entry. Untuk mengingat lebih jauh gitu ya tentang tree ini, sudah tahu gitu ya dari katanya juga itu adalah sebuah pohon, yang dimana struktur data ini berbentuk pohon dengan ada akarnya, lalu daunnya juga dan lain sebagainya. Namun di entry di sini dia itu disebut general tree, alias dia itu memiliki beberapa cabang yang boleh lebih dari 2 atau sebebasnya. Karena apa? Karena di materi sebelumnya itu binary search tree memiliki aturan untuk memiliki 2 anak saja seperti itu. Kayak program KB ya, tapi itulah aturan binary search tree. Nah, di selanjutnya gitu ya, entry ini adalah struktur data yang hierarkis gitu, alias dia itu memiliki tingkatannya tersendiri. Maka dari itu dia itu memiliki beberapa komponen gitu ya, alias hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia memiliki root atau akar dari si entry ini. Lalu selanjutnya ada child atau anaknya, yang dimana aturannya itu bebas. Lalu ada parentnya atau orang tua, dan ada leaf yaitu daun-daunnya, alias mungkin itu adalah suatu data yang dari cabang dan mencabang lagi seperti itu. Selanjutnya ada subtree yang sama halnya dengan leaf atau daun seperti itu. Kita lanjut saja ke next slide. Nah, di sini apa itu struktur data entry? Nah, tree ini merupakan bentuk struktur data yang membentuk hierarki yang seperti saya tadi bilang, melalui hubungan antar sipul atau node yang terhubung oleh jalur atau disebut edge. Jadi di struktur data entry ini dia memiliki node dan juga edge. Nah, struktur data itu kan memiliki ADT, yaitu ada inisialisasi untuk sebuah program yang akan kita jalankan nanti gitu ya. Nah, untuk simpul atau node ini yaitu adalah seperti ini, yang ini adalah simpulnya, terus ini adalah jalur atau edge-nya yang berbentuk panah. Seperti itu. Ini contoh dari entry yang dimana dia itu boleh memiliki lebih dari 2 anak ya. Itu. Lalu entry juga adalah struktur data pohon di mana setiap node dapat memiliki lebih dari 2 anak. Berbeda dengan binary tree yang maksimal hanya 2 anak, yang dimana cocok untuk struktur folder, organisasi, sel-sel keluarga, dan juga menu aplikasi seperti itu. Oke, nah di sini entry itu memungkinkan satu node memiliki banyak anak, yang dimana dia tuh digunakan untuk data hierarki yang lebih kompleks. Jadi entry ini ketika kita memiliki data yang lebih banyak dibanding dengan binary search tree, bisa memakai entry gitu ya untuk pengimplementasiannya. Lalu kita juga di sini memakai bahasa C di setiap harinya. Lalu bahasa C ini ketika dia pada materi entry dia itu menggunakan pointer, child, dan sibling. Oke, sibling itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan untuk Python sendiri itu dia adalah bahasa pemrograman yang lebih sederhana dengan list children-nya gitu. Nah, kenapa kita memilih bahasa C? Karena kita itu bisa membuat membuat tipe datanya sendiri seperti itu. Oke, next. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut aja ke materi utamanya untuk memahami lebih lanjut mengenai implementasi entry ini. Nah, di sini tuh implementasi yang pertama dia itu memiliki label dan juga child, yang dimana label ini adalah node, lalu si child ini adalah anak dari si node tersebut gitu. Nah,
dari node-node ini itu adalah sebuah simpul dan garis penghubungnya itu adalah edge. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwasanya sudah ada keterangan yang putih itu adalah label di sebelah kiri, lalu sebelah kanan itu child. Jadi ketika memang dari node-nya ini memiliki anak, dia akan memiliki sebuah label atau memiliki sebuah data dari si dari simpul tersebut atau kita sebut dengan node. Nah, setelah itu dengan adanya data, dia akan menunjukkan angka. Namun ketika dia tidak ada angka atau garis cross seperti ini, berarti itu adalah null atau dia itu tidak ada datanya atau tidak ada anak atau ke sibling dan lain sebagainya gitu. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau misalnya ini tuh implementasi dari si node ini, node itu memiliki anak. Nah, misal anaknya tuh 2 dan juga 6. Namun 2 dan 6 ini memiliki koneksi karena dia memiliki orang tua yang sama atau parent yang sama, yaitu adalah 1. Maka dari itu 2 dan 6 ini bisa disebut dengan sibling. Oke. Dan sama halnya dengan 3, 4 dan 5 karena dia memiliki induk yang sama atau rootnya gitu ya. Jadi 3, 4 dan 5 ini adalah sibling seperti itu. Oke, kita lanjut aja bahwasanya struktur yang ini tuh adalah merepresentasikan node, lalu juga struktur ini juga merepresentasikan koneksi antar node-nya atau si edge-nya ini tuh gimana sih gitu ya dalam pengimplementasiannya. Oke, kita lanjut. Nah, langsung saja kita lihat di sini bahwasanya label 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah tersusun secara horizontal, secara vertikal gitu ya, di mana dia itu memiliki label dengan angka yang berurutan, namun di atasnya itu adalah alamat unik atau bisa disebut dengan ID unik gitu ya, yang dimana itu tuh mengarahkan pointer child node nanti ke alamat yang seharusnya atau yang selanjutnya gitu ya. Bisa dilihat nanti pada kode bahasa pemrograman C-nya bahwasanya dari si node ini itu, child node ini itu akan memiliki pointer ke next child seperti itu. Nah, dari implementasi pertama ini sebenarnya perlu diketahui bahwasanya si ADT atau tipe datanya itu memiliki dua tipe data. Ada untuk khusus child node-nya, yaitu adalah pointer dari child node ke next child-nya. Lalu ada pointer lalu ada tipe data yaitu node, yang dimana dia itu memiliki pointer dari child node ke first child seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, baik, kita langsung saja gitu ya. Dari label pertama ini dia memiliki alamat 3, yang dimana si child node itu adalah 23. Nah, karena si satu ini memiliki anak yaitu adalah 2 dan 6, maka child node ini akan mengarah ke next child-nya. Ini node, ini child node-nya, ini pointer untuk ke next child-nya. Si next child ini mengarah kepada alamat yang dimana itu adalah first child-nya, yaitu 2. 2 ini memiliki alamat 5, maka dari itu pointernya akan mengarah ke sini. Nah, setelah itu ini node-nya, lalu child node-nya adalah 37. Yang dimana setiap node ini menyimpan node sebelumnya, nilai node sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya dari 37 ini dia itu adalah pointer untuk menuju ke arah sibling atau next child-nya. Next child-nya itu 35. 35 ini adalah alamat dari label 6, yang dimana dia memiliki alamat 35, maka dari itu dia pointernya ke sini. Lalu dia juga menyimpan node sebelumnya. Nah, karena 6 ini dia tidak memiliki anak, maka dari itu dia langsung ke 0 seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah stop di 1 dan 6, maka dari itu di anak yang kedua ini ternyata dia memiliki anak lagi, yaitu 3, 4 dan 5. Nah, sudah tertera di sini bahwasanya ada alamat 3, alamat 4, 5 dan seterusnya.
Nah, melihat dari sini, 2 itu memiliki alamat 5, yang dimana dia memiliki child node 77 mengarah ke pointer alamat ke next child-nya, yaitu adalah 3. 3 memiliki alamat 10, maka dia disimpan di sini. Dan setelah nyimpan di sini, dia juga akan menyimpan node sebelumnya seperti itu, yaitu 77. Nah, selanjutnya ini adalah child node-nya, yang child node yang memiliki pointer ke next child-nya. Selanjutnya karena ini 15 gitu ya, berarti itu adalah alamat dari label keempat gitu. Setelah itu dia juga menyimpan node sebelumnya. Nah, karena 3 dan 4 ini dan 5 ini memiliki koneksi, berarti kita lihat gitu ya, dari alamat keempat ini ternyata dia menyimpan mempunyai child node yang dimana pointernya itu mengarah ke alamat yang selanjutnya atau si siblingnya gitu. Jadi si siblingnya itu adalah 5 yang memiliki alamat 25 seperti itu. Dan dia juga menyimpan node sebelumnya. Nah, karena 5 ini tidak memiliki anak lagi gitu ya, cabang lagi, maka dia 0 seperti itu. Nah, jadi ketika pencarian itu nantinya search node-nya itu akan selalu tertuju sampai akhir gitu. Ketika akhir berarti dia sama dengan 0. Nah, ketika kita melihat seperti hal yang tadi, kalau misalnya cross ini adalah 0, intinya dari si kotak-kotak yang ada label, alamat, terus juga ada nodenya dan child node-nya gitu ya, itu adalah sebuah ciri bahwasanya dia itu memiliki 2 tipe data yang bersanding gitu ya, yang beriringan gitu dan dijalankan bersamaan. Karena apa? Karena melihat dari pointernya itu, dia itu di satu kesatuan gitu. Jadi menyimpan alamat child node-nya, lalu ke siblingnya juga gitu. Jadi dia tuh memiliki kaitan gitu ya dengan siblingnya tuh secara langsung seperti itu. Karena di implementasi yang lain atau implementasi kedua, dia itu hanya menerapkan first child dan next siblingnya aja, nggak ada si child node dan juga next child-nya. Maka dari itu teman-teman harus pahami kembali gitu ya tentang bagaimana sih penempatan dan pointer yang harus diarahkan gitu. Intinya pointer child node ini harus kepada ke next child, alias si next child ini adalah alamat dari node atau simpul yang sudah sudah ada di gambar gitu, dan dia itu adalah terbukti sebagai anak dari yang si sebelumnya itu. Misalnya emang 2, dia pastinya memiliki pointernya ke berasal dari pointer yang ke satu ini gitu. Namun ya ini karena ini tuh sarah, jadi bukan bolak-balik gitu ya, bukan double linked list tapi ini single linked list. Jadi ya teman-teman harus pahami kembali gitu ya. Nah, intinya di atas ini adalah alamat mereka, lalu ini labelnya, dan juga ini adalah child node-nya. Nah, sebenarnya si child node ini tuh berisi data juga ya. Jadi label itu cuman seperti namanya gitu ya. Namun si child node ini tuh berisi data seperti itu. Jadi ya dasarnya mah tetap ya. Kalau misalnya ini tuh adalah posisinya sudah seperti yang saya tadi katakan seperti itu. Nah, dalam implementasi kali ini dari kotak-kotak ini mungkin sudah cukup untuk saya jelaskan gitu ya. Kita selanjutnya akan ke slide selanjutnya. Oke, baik. Nah, kita sudah di tahap bahwasanya implementasi kode program. Nah, pada implementasi kode program di sini saya menggunakan bahasa C dan juga Python karena untuk melihat gitu ya perbandingan dari kode dan efektivitas mana sih kode yang bisa kode program yang bisa kita pakai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya ada beberapa aspek yang dimana sangat mempengaruhi bahasa C dan juga bahasa Python. Yang pertama, ada hubungan node-nya. Kalau misalnya di bahasa C itu memiliki pointer yang manual,
Seperti gambar yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah sebuah pointer yang dimana pengarahannya itu harus benar gitu ya. Dari si kotaknya itu dari kanan atau kirinya harus jelas label yang mana, child note yang mana, dan first child-nya juga yang mana gitu ya. Namun di bahasa Python tuh referensi otomatis atau dia tuh memiliki list, karena Python itu sudah dirancang di di suatu program di komputernya. Jadi ya memang sudah sudah terbentuk otomatis gitu. Jadi tidak membuat sendiri seperti bahasa C, seperti itu. Lalu yang kedua, pengelolaan memorinya juga dia tuh malloc, free, terus kayak create gitu kan. Namun kalau di Python itu langsung otomatis ada append gitu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kompleksitas. Sebenarnya di bahasa C itu lebih rumit ya, karena ya dengan beberapa kekomplekan si struktur datanya, yang dimana pointernya itu pasti lebih banyak gitu ya. Jadi kalau Pythonnya lebih mudah melihat dari sini ya. Oke, kita pindahkan dulu. Oke, lebih sederhana dan juga implementasinya juga ya tepat. Namun kalau untuk si ini tuh pemahaman struktur dasarnya tuh jadi lebih kuat gitu, seperti ya yang saya diajarkan di UPI-nya seperti itu guys. Oke, udah di slide terakhir gitu ya, thank you. Namun kita akan selanjutnya ke pembahasan mengenai bahasa pemrogramannya dan kodenya itu seperti apa sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik, kita langsung saja ke implementasi yang pertama, yaitu di bahasa pemrograman C. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya di C ini memiliki aturan tertentu juga gitu ya. Dimana kita itu sebenarnya di sini kita bebas untuk membuat ADT atau struktur datanya itu bebas gitu, gimana kita mau dinamain log kayak atau anak kayak apa segala macam gitu ya. Langsung saja gitu ya, di sini ada include stdio.h dan lib.h, yang dimana ini adalah library untuk input output serta alokasi memorinya. Karena kita akan menambahkan data, maka dari itu dia harus memiliki ruang gitu ya untuk mewadahi si data tersebut. Selanjutnya ada deklarasi awal struct node, yang dimana dia itu agar bisa dipakai di child node. Jadi struct node-nya itu akan di awal dulu. Nah, mengapa sih struct node ini gak di atas? Karena ketika dia memanggil child node-nya juga gak ada di atas gitu. Jadi gimana kitanya juga gitu ya mau diaturnya. Namun karena di sini node utama ini sebagai rumahnya dan child node ini adalah sebagai link list untuk menyimpan anaknya atau daftar listnya, maka dari itu si node utama ini ditaruh di line di bawah. Jadi kita mendeklarasinya node saja gitu ya. Selanjutnya ada struktur link list untuk menyimpan anak, yang dimana kita akan namakan child node. Nah, si child node ini akan memanggil node yang memiliki pointer ke child node gitu ya. Selanjutnya si struktur atau struct child node-nya ini akan memiliki pointer ke child berikutnya. Jadi si child node ini tuh sebenarnya memiliki pointer dari first child, jadi isinya tuh anak-anak semua, child semua. Namun dia tetap saja agar beraturan dengan baik gitu ya, maka dari itu kita memiliki pointer ke first child dan juga next child. Lalu hal tersebut sudah dideklarasikan gitu ya di dalam struktur node utama atau yang kita namakan node gitu. Di sini ada int data dengan tipe data int, yaitu berarti angka gitu ya. Nah, di mana sebenarnya bisa saja disebut dengan labelnya gitu ya, label si data tersebut. Lalu kita memanggil struct child node-nya, yang dimana dia memiliki pointer ke first child. Oke, langsung saja ke fungsi membuat node baru. Di sini kita akan membuat create node, karena kan pastinya dengan mengalokasikan memori tersebut itu kosong gitu ya isinya. Nah, kita akan memanggil node yang dimana dia memiliki pointer ke create node, atau kita akan membuat gitu ya node tersebut yang berisikan dengan datanya gitu, atau int data ini di parameternya. Dan ke bawahnya lagi ada alokasi memori untuk node baru. Dengan node mempunyai pointer ke new node gitu ya, yang kita namakan new node ini, maka dia akan menjalankan node malloc size of struct node gitu. Jadi kita sudah mengalokasikan memori gitu ya untuk si new node ini. Setelah itu si new node ini berisi apa sih? Nah, dia itu akan mengisi data node, yang dimana new node ini akan ke data dan dia akan dilabeli dengan namanya data. Karena baru dibuat gitu ya dan belum punya anak si new node ini, maka dari itu new node yang sudah kita buat di atas tadi akan menjadi first child.
Jadi maka dari itu di sini new node-nya pasti si first child itu sama dengan 0 seperti itu. Dan kita akan mengembalikan alamat node atau return new node. Nah, setelah itu kita sudah membuat node baru gitu, node atau simpulnya gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi membuat child node baru. Nah, si child node ini akan memiliki pointer ke create child node yang di dalamnya itu kita memanggil node yang sudah dilabeli child gitu. Ya, seperti biasa, alokasi memori terlebih dahulu untuk nge-create gitu ya, karena pastinya membutuhkan memori untuk child baru. Nah, child node, malloc, dan lain sebagainya. Seterusnya, kita akan menyimpan alamat node anak yang dimana new child ke child node itu kita labeli child gitu. Dan karena dia itu child baru dan pastinya next-nya masih kosong, maka dari itu si next child-nya itu bakal sama dengan 0 dan ia akan mengembalikan alamat new child. Nah, di sini kita ingin menambahkan sebuah data, namun di sini kita memiliki prosedur terlebih dahulu, yaitu ada void add child yang memiliki parameter. Kita memanggil node-nya terlebih dahulu yang memiliki pointer parent, dan node-nya juga memiliki pointer ke child. Jadi nanti akan ada parent dan juga child. Di sini kita memanggil child node untuk membuat new child gitu ya, child baru yang dimana dia akan dilabeli dengan nama child. Lalu jika parentnya belum punya anak, kita cek dulu nih. Kan kalau misalnya kita udah mau membuat anak gitu ya, pastinya parent siapa gitu ya. Nah, di sini ada kondisi di mana if parent ke first child itu sama dengan 0, maka dari itu dia akan menjalankan bahwasanya si first child-nya itu akan menjadi new child. Jadi si new child-nya itu akan menjadi first child-nya gitu. Ketika ada data baru, dia itu first child gitu. Namun ketika ada else gitu ya, ketika emang sudah ada datanya atau sudah ada first child-nya, maka dari itu child node ini akan memiliki pointer temp untuk fungsinya itu untuk jalan-jalan gitu ya ke data-data yang atau child-child yang selanjutnya. Dan ini yang ada panah gitu bahwasanya parent ke first child gitu. Jadi jalan-jalannya dari first child dulu ya gitu akan ke selanjutnya. Lalu juga di sini kita membuat bahwasanya ketika si temp next child-nya ini tidak sama dengan 0, ketika dia menjalankan si temp itu dan belum sampai ada akhirnya, tetap dia akan menjalankan temp next gitu, alias dia akan terus berjalan ke selanjutnya. Maka dari itu keluar dari ketika tadi gitu ya, ketika emang sama dengan 0, maka dari itu si next child-nya itu akan menjadi new child kayak gitu. Next child nih udah sama dengan 0, maka dari itu dia akan menjadi new child. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan tree secara rekursif, dan ini sangat diperlukan agar kita bisa melihat gitu ya mana anak dari node ini, node itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini dia memiliki parameter untuk memanggil struct node, dan dia memiliki pointer root, serta ini ada sebuah tipe data int yang dimana kita namai dengan level. Level ini diperuntukkan gitu ya untuk kedalaman setiap anak atau data-data nantinya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mau mendisplaykan atau menampilkan gitu ya, kita cek dulu nih. Kalau misalnya jika rootnya kosong, ia akan berhenti gitu, atau kita bisa lihat gitu ya kalau rootnya sama dengan 0, maka dia akan return. Selanjutnya kita kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka kita lanjut saja ke line selanjutnya, yaitu untuk menampilkan indentansi sesuai level, yang dimana ini ada perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari level, dan i plus plus, maka print spasi gitu ya, yang dimana ia akan bergerak sendirinya seiringnya si level tersebut. Nah, maka dari itu dia akan menampilkan data node-nya atau printf, %d, dan dari rootnya ini kita ke data gitu ya. Nah, selanjutnya mulai dari anak pertama gitu, kita akan memanggil struct child node dengan pointer child, yang dimana yaitu akan ke first child-nya. Nah, kita juga di sini akan traversa semua child. Jadi ketika si child node ini memiliki child semuanya, maka dari itu si first child ini pun pasti akan dicek gitu ya, karena dia itu tetap aja dilabelinya itu adalah child. Nah, ketika
childnya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan rekursif ke subtree childnya, bahwasanya dia akan memanggil void display tree selanjutnya yang memiliki parameter adalah child node, yang dimana ya child node ini akan menjadi sebuah datanya gitu ya, dan tak lupa gitu ya bahwasanya dia itu memiliki tipe data level yang dimana dia akan menambah 1. Jadi ketika emang si child node ini si child node-nya ini terus ke next-nya adalah si child dari parent tersebut, maka dia akan menambah 1. Lalu setelah itu dia akan pindah ke child berikutnya, yang dimana child ke next child. Jadi ya setelah kita lihat di childnya tersebut, dia akan terus menjalankan next child. Nah, kita masuk ke program utama yang dimana ini adalah int min untuk membuat root. Dia akan memanggil struct node yang dimana pastinya akarnya itu adalah root, memiliki pointer root. Lalu dia akan nge-create node dan si datanya itu adalah 1 gitu ya, dan lain seterusnya sampai ke node 6. Maka dari itu dia akan menambahkan child ke root, kita manggil add child gitu ya, yang dimana di dalamnya itu ada root serta bahwasanya si root ini karena 1 berarti pasti dia memiliki anak si node 2 dan juga node 6. Maka dari itu kita panggil di sini untuk di mesinnya gitu atau int min-nya. Seterusnya seperti itu, dan ketika dia itu adalah parent-nya adalah node 2, maka si child-nya itu pasti anak si 2 ini atau node 3, 4 dan 5. Nah, di sini ada outputnya gitu ya. Lanjut saja ke outputnya. Nah, sudah ke outputnya gitu ya. Di sini ada kita namakan struktur entry, label, and child gitu ya. Lalu kita akan menampilkan tree dari root level 0 gitu. Karena dia memiliki parameter root, dan juga jangan lupa kalau misalnya levelnya itu dimulai dari 0. Karena kita sudah tadi mengetik gitu ya, untuk si levelnya itu akan bertambah 1 seiring program itu berjalan. Nah, karena sudah lihat dan kita akan melihat outputnya, jadi ini terlihat gitu ya bahwasanya si rootnya itu 1 memiliki 2 anak, yaitu 2 dan 6, dan 2 ini memiliki anak 3, 4 dan 5. Tak lupa gitu ya kenapa dia beriringan dan juga memiliki parent yang sama. Intinya ketika dia parent yang sama berarti dia itu berarti anak-anaknya itu adalah sibling, seperti itu guys. Nah, kita akan beralih ke bahasa selanjutnya, yaitu bahasa Python. Di sini banyak yang melihat gitu ya, teman-teman juga mungkin mengetahui bahwasanya bahasa Python ini sudah memiliki aturannya tersendiri, lalu bahasa-bahasanya juga sudah diatur gitu oleh programnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja gitu ya, tidak usah membuat sendiri gitu seperti ADT yang tadi. Karena di Python ini kita cuma menamakan saja gitu ya, misal child node atau nama-nama lain sebagainya. Nah, di sini kita sebut saja untuk si ADT-nya itu adalah class. Jadi kita akan membuat class child node dan node. Nah, tadi kan ada header dan lain sebagainya, kita langsung saja ke class gitu. Yang dimana class child node ini digunakan untuk membuat list anak. Kita ada constructor untuk membuat child baru, yaitu mendefinisikan ada self child node gitu. Yang dimana si self child node ini dia akan menyimpan node anak yang dilabeli oleh child node gitu ya namanya. Setelah itu, dia itu si self ini akan memiliki pointer ke next child berikutnya, yang dimana kita sudah lihat bahwasanya next child-nya itu sama dengan non, karena ya itu tadi bahwasanya child node ini pasti awalnya itu adalah 0 atau non. Nah, selanjutnya di class node ini yang sebagai node utama, kita akan mendefinisikan init itu atau konstruktor node, yang dimana di dalamnya itu ada memiliki parameter self dan juga data gitu. Nah, si self ini dia akan menyimpan data dari si node ini dengan nama data, dan pointer ke child pertama itu atau first child-nya itu akan sama dengan non, seperti itu. Kurang lebih sebenarnya konsepnya sama, namun bahasa pemrogramannya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan child ke parent. Nah, fungsi menambahkan child ke parent ini kita definisikan dengan add child yang memiliki parameter parent dan juga child. Kita langsung saja gitu ya membuat child baru yang dimana kita namain new child sama dengan child node, yaitu memanggil class tadi yang dimana sudah dilabeli child gitu. Lalu jika parentnya itu belum punya child, maka dia ada pengkondisian dulu nih gitu kan, apakah si parentnya itu punya child atau enggak. Ketika if parent si
parentnya itu pas persennya itu is none gitu atau tidak ada, maka dari itu dia akan dijadikan child pertama gitu. Si new child ini akan menjadi first child. Lanjut, ada kondisi else-nya, yaitu ketika sudah ada child pertamanya, maka dari itu dia akan menjalankan sebuah variabel temp yang dimana dia akan bermulai dari child pertama. Setelah itu kita cari si childnya yang terakhir gitu ya. Di sini ada perulangan juga gitu, while temp next childnya is not known gitu ya, berarti area dia itu masih ada begitu ya, maka dari itu dia akan menjalankan temp next gitu, alias ya dia terus berjalan. Lalu di sini tambahkan child baru di akhir gitu ya, alias si new child ini si next child ini bakal menjadi new child. Nah, di bahasa Python cukup saja dengan dot gitu ya, ini atau titik gitu, yang dimana itu berfungsi untuk mengkoneksikan gitu ya antar si temp atau ke next-nya dan lain sebagainya, tidak usah memakai panah ataupun pointer. Nah, di sini langsung saja ke fungsi menampilkan tree-nya atau mendefinisikan display tree yang memiliki parameter root, dan di sini langsung dilangsungkan gitu ya bahwasanya si levelnya itu sama dengan 0 gitu. Lalu jika root kosong maka ia berhenti, alias ya di sini kita mengcek dulu gitu bahwasanya root ini ada atau enggak sih gitu kan. Nah, ketika emang rootnya itu gak ada, berarti dia akan dikembalikan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data, alias ya kalau rootnya itu ada gitu ya, is not known. Menampilkan data dengan indentasi level gitu, bahwasanya kita akan memprint spasi, lalu juga dia akan dikalikan dengan level yang memiliki variabel int gitu ya, langsung, dan str dalam kurung root.data. Di sini kita ambil childnya pertama dulu, bahwasanya si child yang ini tuh akan mengambil child pertama yang dari root. Nah, setelah itu kita memiliki traversal semua child, alias ya kita melihat gitu atau ya memonitoring gitu semua childnya gitu. Kalau misalnya dia tidak sama dengan null atau none, maka dia akan menjalankan fungsi rekursif yang dimana akan menampilkan subtree. Display tree dalam kurung child node, alias kayak dia akan memanggil anak-anak dari si child ini, dan dengan levelnya itu sudah diparameterkan gitu ya, dia akan bertambah 1 seiring subtree-nya itu memang ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke child berikutnya, alias child bisa kita lihat gitu ya di sini child next child. Nah, sudah ada di main program gitu ya, membuat root yang dimana kita akan memanggil root saja, tidak usah memakai add child dan sebagainya gitu ya, atau kita memanggil struct root gitu ya, struct node gitu ya, untuk memanggil root, karena di sini langsung saja gitu. Kalau mau membuat root ya si root ini akan memanggil struct node yang berisi data yaitu 1 dan lain seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita melihat dulu bahwasanya relasi sesuai gambarnya, alias kita sudah tahu kan kalau misalnya si rootnya itu adalah 1 yang memiliki anak 2 dan 6 dan lain seterusnya, lalu ini menampilkan hasilnya, dan menampilkan tree cukup saja display tree yang dimana memiliki parameter root. Kita langsung saja run di sini di dedicated terminal, dan dia akan menampilkan output yang sama seperti tadi. Nah, itu guys, jadi bahasa C dan bahasa Python yang cukup terbilang bahasa pemrograman yang ada kelebihan dan juga kekurangannya, seperti yang sudah saya jelaskan tentang aspek-aspek yang berada di bahasa pemrograman tersebut. Nah, maka dari itu mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi struktur data entry gitu ya, dengan implementasi yang pertama untuk bahasa C, bahasa Python, dan juga ada beberapa rangkaian seperti pointer-pointernya agar kita lebih mengetahui gitu mana letak label, letak child, dan juga bagaimana sih gitu ya melihat aturan dia itu memiliki alamat dan juga menyimpan alamat. Nah, maka dari itu di sini saya Fathia Zahra Fahmi dengan NIM 2506459 mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini, dan teruntuk teman-teman yang ada di sini jangan lupa terus belajar materi struktur data ini, karena pastinya semua pun masih belajar gitu. Serta dengan adanya bahasa Python, bahasa yang lainnya itu perlu dieksplor juga agar bisa menguasai semua bahasa pemrograman. Dan untuk teman-teman di sini
Oke, dan untuk teman-teman di sini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada saat penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.